Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Saya menyapa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih pada hari ini Jumat tanggal 14 November 2025. Kita bersyukur karena atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh tetap dikuatkan di dalam kita menghadapi setiap perkara atau persoalan yang terjadi di sepanjang hidup kita sampai hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kiranya akan semakin menguatkan iman dan langkah kita untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang baru buat kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami jalani pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu yang akan berbicara. Dan berkati kami semua yang mendengarkan agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu serta melakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 dan kemudian dilanjutkan dari Yohanes 10 ayat 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara. Kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang-goyang carangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas tepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tema kita pada hari ini adalah kasih dan perlindungan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang dapat menggambarkan bagaimana kasih dan perlindungan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan ini, Allah selalu ada dan menyatakan kasih dan perlindungannya bagi kita. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Di mana ayat ini menggambarkan kasih dan perlindungan Tuhan seperti burung Raja Wali yang merawat anak-anaknya. Raja Wali tidak hanya memberi makan anak-anaknya, tetapi juga melatih untuk terbang. Kita tahu bahwa burung Raja Wali dikenal sebagai hewan yang kuat dan penuh perhatian kepada anak-anaknya. Ia tidak hanya melindungi dari bahaya, tetapi juga melatih anaknya untuk terbang sambil tetap siap menopang bila mereka jatuh. Inilah gambaran yang menunjukkan bahwa betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kita sering seperti anak Raja Wali yang kadang kita takut terbang. Tapi Tuhan tetap menggoyang sarang, membawa kepada situasi yang berat dan menantang. Hal itu bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan ingin membentuk kita dan ingin iman kita bertumbuh. Ia ingin kita untuk belajar percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Dalam setiap langkah, Tuhan melatih kita, Tuhan menopang kita, dan Tuhan menjaga kita. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Bahkan ketika kita merasa lemah atau di saat kita jatuh, tangan Tuhan yang perkasa menampung dan menopang agar kita tidak binasa. Dalam setiap proses hidup, kita bisa yakin bahwa kita aman di dalam tangannya. Baik ketika kita ditantang untuk terbang, maupun di saat kita ditantang untuk menghadapi badai kehidupan. Begitu juga Yesus meneguhkan hal ini di dalam Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah jaminan iman kita, yaitu hidup kita berada di dalam tangan Allah yang lebih besar daripada apapun. Tidak ada kuasa, penderitaan, atau ancaman yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan antara kedua nas ini sangat jelas. Yang pertama adalah konsistensi karakter Allah.
Kedua nas ini yang terpisah oleh ribuan tahun menunjukkan bahwa Allah yang digambarkan dalam kitab Ulangan sebagai pelindung yang penuh kasih, bagaikan Raja Wali, adalah Allah yang sama yang diwahyukan oleh Yesus di dalam Yohanes. Kasih dan perlindungannya tidak berubah. Yang kedua, dari simbol ke realita. Kitab Ulangan menggunakan metafora alamiah, yaitu burung Raja Wali, untuk menggambarkan pemeliharaan Allah dalam sejarah Israel di dalam Perjanjian Lama. Sementara Yohanes di dalam Perjanjian Baru menyajikannya sebagai janji teologis yang pasti melalui pribadi Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah jaminan total. Perlindungan di atas sayap Raja Wali dan di dalam tangan Bapa secara kolektif menjamin bahwa tidak ada kekuatan di bumi atau di alam roh yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih dan pemeliharaan Allah. Jadi melalui dua bacaan kita pada hari ini mengungkapkan konsistensi karakter Allah dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru yang menjamin keamanan abadi bagi umatnya, di mana kita diingatkan untuk tidak takut menghadapi segala tantangan hidup. Allah yang Maha Kuasa memilih untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui tindakan perlindungan yang lembut sekaligus kuat. Seperti Raja Wali yang melatih anaknya untuk terbang, Allah mungkin mengizinkan kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup untuk menguatkan iman kita. Tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tanpa tertolong. Jaminan di dalam Yohanes 10 ayat 29 mengingatkan kita bahwa keamanan kita berakar pada kuasa Bapa yang mutlak. Kita tidak perlu takut, karena hidup kita tersembunyi dengan aman di dalam tangan-Nya yang penuh kasih. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, bahwa kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali menghadapi badai kehidupan, dan kita tidak boleh menyerah, karena Tuhanlah kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan meresponi renungan kita dengan menaikkan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman yang selalu mengingatkan bahwa Engkaulah Allah yang selalu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Dan firman yang selalu menguatkan kami. Terima kasih untuk setiap tantangan, setiap badai kehidupan yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami percaya bahwa kasih dan perlindungan-Mu selalu ada bagi kami dan tidak pernah berubah. Sehingga sampai saat ini kami aman berada di tangan-Mu yang penuh kasih.
Kami mau menyerahkan tiap langkah kami pada hari ini pada dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendengarkan sapaan kasih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.